Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, adik-adik? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan dari virus corona yang sedang merebak. Oke, langsung saja, karena kemarin kalian ada beberapa pertanyaan yang bunyinya seperti ini. Seperti ini. Ini. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah video yang bisa merangkum pertanyaan kalian ini ya. Ini sebetulnya adalah pertanyaan basic mengenai proses fotosintesis. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk, baiklah saya akan buat video singkat mengenai bagaimana sih proses fotosintesisnya sebetulnya ya. Baik, jadi proses fotosintesis ini adik-adik, ini kalau adik-adik bisa lihat ya, ini adalah, ini adalah sel-sel tumbuhan ya. Jadi adik-adik bisa lihat berapa banyak klorofil yang ada di dalam sel tumbuhan ini, banyak sekali. Kemudian seperti yang kalian tahu bahwa proses fotosintesis ini adalah reaksi kimia nih ya. Jadi ini reaksinya adalah 6H2O plus 6CO2 plus cahaya sama dengan C6H12O6 plus 6 oksigen. Nah, H2O ini dari mana ya, Dedek? Ya, kalian harusnya sudah tahu H2O ini berasalnya dari diserap oleh tanaman melalui akar. Kemudian CO2 ini diserap oleh stomata. Kemudian cahaya bisa berasal dari sinar matahari ataupun cahaya lampu begitu. Kemudian membentuk C6H12O6 atau glukosa. Dan kemudian oksigen yang kita hirup sehari-hari ya, Dedek. Makanya fotosintesis ini saya suka sekali karena dia menghasilkan makanan dan oksigen untuk kita bernapas sehari-hari. Baik, sekarang mengenai prosesnya ya, adik. Kalian tahu bahwa fotosintesis itu terdiri dari kata foto dan sintesis. Kalau kalian boleh ingat ya, foto itu bisa diartikan sebagai cahaya atau kita bisa artikan sebagai reaksi terang. Kemudian sintesis ini di mana glukosa nanti akan disintesis atau dibentuk dan kita mengistilahkannya sebagai reaksi gelap. Tapi sebetulnya lucu sekali ya adik-adik ini istilahnya, karena reaksi gelap itu tidak terjadi pada malam hari ya, itu terjadi pada siang hari sama dengan reaksi terang. Seperti apa prosesnya? Nah, saya akan kenalkan dulu bagian-bagian dari kloroplas. Nah, ini adalah sel tumbuhan ya adik-adik ya. Kalau masih ingat, ini adalah vakuola yang besar ini adalah nukleus, dan yang hijau-hijau ini adik-adik adalah kloroplas. Meskipun sebetulnya gambarnya tidak seperti itu ya, ada banyak kloroplas yang sebenarnya terdapat di daun. Lalu kita perbesar adik-adik kloroplasnya menjadi seperti ini. Saya kenalkan satu persatu. Ya, jadi ini adalah membran luarnya. Kemudian ini adalah membran dalam, jadi ada dua membran adik-adik kloroplas itu. Kemudian adik-adik yang berbentuk seperti kepingan, ini namanya adalah tilakoid. Tilakoid ya. Kemudian kalau kepingan-kepingannya ditumpuk seperti ini, satu tumpukan ini dinamakan sebagai granum. Nah, tilakoid ini punya membran adik-adik. Kalau adik-adik lihat di sini, membrannya, membran ini adalah membran tilakoid. Membran. Nah, kemudian yang ada di dalam ini, di dalam tilakoidnya ini adalah namanya adalah lumen. Sorry ya tulisannya ya. Lumen ya. Jadi diingat-ingat. Kemudian cairan adik-adik di dalam kloroplas ini ada cairan-cairan ini, ada space begini, ini isinya cairan. Ini namanya adalah stroma. Ya, paham ya? Jadi ada tilakoid. Tilakoid ini punya membran adik-adik atau kulit ya, membran. Kemudian di dalam tilakoidnya ini, isinya tilakoid ini namanya adalah lumen. Oke. Itu istilah yang harus kalian kenal sebelum kita beranjak ke selanjutnya. Nah, pertama kita akan belajar mengenai reaksi terang adik-adik.
Nah, kenapa saya perkenalkan dengan istilah-istilah yang tadi? Karena reaksi terang ini ya, Dedek, terjadi di membran tilakoid. Terjadi di membran tilakoid. Yang mana tadi? Saya mundur lagi ya. Yang ini ya, Dedek ya. Ini adalah terjadinya proses reaksi terang di membrannya. Jadi luarnya ini adalah stroma, berarti dalamnya adalah lumen. Nah, ini luarnya adalah stroma, dalamnya adalah lumen. Paham ya? Nah, apa sih yang terjadi pada saat reaksi terang, Adik-adik? Nah, kita tahu bahwa suplai dari fotosintesis ini adalah yang pertama adalah air, Adik-adik ya. Air ini datangnya dari mana? Dari akar ya, kemudian dia sudah naik ke daun. Air ini nanti akan mengalami water splitting namanya, atau breakdown air ya, atau pemisahan air. Jadi air ini nanti akan berubah menjadi 4H+, 4 elektron, dan juga oksigen. Nah, oksigen ini nanti akan kemana, Dedek? Langsung dia lari ke berdifusi keluar menjadi oksigen yang kita hirup sehari-hari lewat stomata, Dedek. Nah, begitu ya. Pertama adalah proses water splitting. Jadi, air ini nanti berubah menjadi elektron 4, kemudian menjadi oksigen, dan kemudian menjadi H+. Paham sampai situ ya? Kemudian apa yang terjadi? Elektron ini, Adik-adik, kemudian terkena oleh cahaya. Ya, entah itu cahaya matahari atau cahaya lampu dengan panjang gelombang yang dibutuhkan oleh si tanaman tersebut. Nah, proses ini, Adik-adik, namanya adalah proses fotosistem 2. Di mana air mengalami water splitting, dan kemudian elektron ini mendapatkan energi dari cahaya. Ketika si elektron ini mendapatkan energi ya, Adik-adik, maka si elektron ini akan bergerak excited ya. Sama seperti kalian kalau kepanasan ya, atau kalian pernah lihat mungkin cacing kepanasan ya. Jadi sesuatu itu kalau diberi gelombang, maka energinya akan terakumulasi. Nah, si elektron ini ya, Adik-adik, karena dia terpapar oleh energi matahari, dia akan bergerak. Bergeraknya dari mana? Dari sini, ke sini, ke sini, lalu berakhir di NADP+ untuk menghasilkan NADPH. Nah, jadi gini ya, Dedek. NADP+ plus elektron itu sama dengan NADPH. Paham ya sampai situ ya? Dan wilayah yang dilalui oleh elektron ini namanya adalah proses elektron transport chain. Paham sampai situ ya? Nah, jadi si elektron ini bergerak untuk kemudian tertarik untuk bergabung dengan NADP+ untuk menghasilkan NADPH. Oke. Nah, Adik-adik, ini saya lupa jelaskan ya. Ini adalah protein. Protein yang di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat kita kenal dalam proses fotosintesis. Namanya adalah klorofil. Ya, jadi ini protein ini di dalamnya mengandung klorofil. Klorofil ini nanti yang akan menyaring panjang gelombang mana yang kira-kira dibutuhkan. Ya. Oke. Saya lanjut. Nah, Adik-adik, ketika elektron ini melewati protein ini, kemudian secara otomatis H+ atau proton-proton yang ada di luar itu kemudian terpompa ke dalam, Adik-adik, ke dalam lumen. Begitu paham ya? Jadi setiap kali elektron melewati protein yang ini, maka dia akan tertarik ke dalam lumen. Nah, ketika itu, Adik-adik, maka kita kan tadi sudah dapat H+ juga ya, proton dari water splitting, kemudian proton dari hasil elektron transport chain. Ini kemudian mereka harus mendesak keluar, Adik-adik. Kenapa? Karena perbedaan muatan, Adik-adik. Muatan yang tidak seimbang, sehingga dia mendesak keluar. Lewat mana, Bu? Nah, di sini ada hanya satu-satunya jalan yang bisa dilewati oleh proton. Ini namanya melewati protein ATP sintase. Ini namanya adalah protein ATP sintase.
setiap kali H+ ini melewati ATP sintes, adik-adik, dia akan menghasilkan ATP. Oke, paham sampai situ? Nah, ini kenapa ada pertanyaan nih ya. Misalnya, Bu, kok fotosistem 2 duluan, fotosistem 1 belakangan? Ini karena fotosistem 1 ini, yang ini, itu ditemukan lebih dulu daripada fotosistem 2. Padahal, secara proses, fotosistem 2 lebih dahulu daripada fotosistem 1. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jadi intinya, dalam proses reaksi terang, adik-adik, yang dihasilkan apa produknya? O2. Ya, O2-nya kemana? Langsung didifusi untuk kita hirup bersama. Kemudian apa lagi produknya? Produknya adalah ATP. Ya, dan NADPH. Lalu dipakai untuk apa ini, Bu? Ini dipakai untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah reaksi gelap. Nah, jadi adik-adik, bahan yang dipakai di sini tadi kan baru H2O ya, sama cahaya. Sementara CO2-nya belum dipakai kan di reaksi terang ya. CO2 itu dipakai di reaksi gelap adik-adik bersama dengan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang. Bagaimana ini prosesnya? Nah, ini karena ini sebetulnya namanya, kalau di istilah bahasa Inggris bukan dark reaction ya, jadi mereka sudah tidak pakai istilah itu lagi. Ini namanya adalah Calvin cycle atau siklus Calvin. Kenapa dikatakan siklus? Karena ini adalah reaksi yang tidak putus-putus, adik-adik. Kalau ditanya, Bu, mulainya dari mana? Well, karena ini siklus, bisa mulai dari mana saja, adik-adik. Tapi saya akan coba perkenalkan dulu sebuah atau istilah-istilah yang ada di sini ya. Nah, kita punya molekul, ini namanya molekul RuBP atau ribulose bifosfat. Ini dia punya 5 atom karbon, adik-adik. 5 atom karbon di sana. Kemudian ketika bergabung dengan karbon dioksida, nah ini karbon dioksida baru masuk ke reaksi gelap. Mereka bisa bergabung, kemudian membentuk 2 molekul yang berkarbon 3. Ya, 3 karbon. Kemudian si molekul ini dengan bantuan energi dari ATP, nah disinilah ATP, kenapa ATP diperlukan, adik-adik? Karena proses ini membutuhkan energi. Dengan bantuan ATP dan juga dengan bantuan NADPH, secara singkatnya adalah kita bisa menghasilkan 3GP, G3P, G3P ini apa, adik-adik? Ini adalah molekul sederhana yang bisa dirubah jadi apapun. Misalnya menjadi karbohidrat, begitu. Karbohidrat. Oke lah ya. Jadi G3P ini bisa dirubah menjadi karbohidrat nantinya. Nah, G3P ini adik-adik ada yang langsung dirilis untuk menjadi karbohidrat. Ada yang kemudian di-recycle kembali untuk nantinya dibuat lagi menjadi RuBP, begitu. Nah, disinilah ini mengapa disebut sebagai siklus. Ya, adik-adik ya, paham sampai sini ya. Jadi karbon dioksida kemudian bergabung dengan RuBP, menghasilkan 2 molekul 3 karbon. Jadi ini 3 karbon, adik-adik, 3C ya. Dan kemudian menghasilkan G3P. Yang G3P ini nanti dibuat untuk membuat karbohidrat, begitu. Paham ya sampai sini? Nah, setelah itu adik-adik ada kemudian suatu permasalahan di dalam fotosintesis. Ada yang dinamakan fotorespirasi. Fotorespirasi ini terjadi ketika tanaman tidak mendapatkan suplai karbon dioksida. Nah, itu terjadi kapan kira-kira, adik-adik? Ya, itu terjadi ketika stomata tanaman itu sedang menutup. Kapan itu? Yaitu ketika tanamannya sedang kekeringan, mungkin adik-adik ya. Jadi ketika tanaman sedang kekeringan atau terlalu banyak energi matahari yang masuk,
maka stomata akan menutup sehingga suplai karbon dioksida menjadi terhambat. Nah, ketika suplai karbon dioksida terhambat, adik-adik, maka tidak ada yang namanya Calvin cycle, sehingga tidak akan bisa dihasilkan karbohidrat nantinya, adik-adik ya. Jadi begitu. Nah, lebih parahnya lagi, ini terjadi lebih parah kalau misalnya oksigen kemudian turut masuk ke dalam siklus ini menggantikan karbon dioksida, adik-adik. Nah, ketika dia masuk, karbon dioksida ini kan tergantikan nih. Oksigen kemudian tidak bisa menjadi apa-apa nanti, adik-adik, di sini. Dia akan menghasilkan molekul-molekul yang justru kita harus membreakdown nanti ya. Dan fungsinya tidak jelas untuk apa. Sehingga dalam tanaman-tanaman, khususnya tanaman C3, itu terjadi penurunan fotosintesis hingga 25% ketika ini terjadi, adik-adik. Nah, tanaman-tanaman yang kita lihat saat ini, sebagian besar adalah tanaman C3, sehingga memang pada tanaman C3 ini proses fotosintesis ini sangat jelek, adik-adik, tidak efisien karena stomata bisa menutup sewaktu-waktu, kemudian karbon dioksida tidak bisa disuplai, kemudian oksigennya bisa menggantikan karbon dioksida masuk sini, dan dia tidak bisa menjadi molekul yang berguna nanti, tidak tahu fungsinya untuk apa ya. Lalu bagaimana? Ada solusi secara evolusi, adik-adik. Maka tanaman-tanaman itu kemudian mulai mengadaptasikan diri menjadi tanaman-tanaman bentuk lain. Kalau adik-adik mungkin sudah pernah dengar ya tanaman CAM atau tanaman C4. Nah, seperti apa sih dia berfotosintesis, adik-adik? Ini adalah solusi dari kekurangan tanaman C3 tadi. Nah, kalau tanaman CAM, adik-adik, caranya adalah dia hanya membuka stomata pada saat malam hari. Ya, dia hanya membuka stomata pada saat malam hari. Sehingga dia bisa memasukkan karbon dioksida pada malam hari. Lalu bagaimana, Bu, bisa terjadi fotosintesis? Kan tidak ada cahaya saat itu. Karbon dioksidanya kan bisa menghilang begitu saja, begitu kan? Nah, sama si tanaman ini kemudian si karbon dioksidanya ini dirubah menjadi sebuah asid yang dinamakan sebagai malic acid, adik-adik. Ya, saya ulangi lagi. Jadi karbon dioksidanya ini akan dirubah menjadi malic acid pada saat malam hari. Kemudian pada saat siang hari dia akan dirubah kembali menjadi karbon dioksida dan dia bisa menjalankan fotosintesis bahkan ketika saat stomatanya tertutup. Tanaman-tanaman seperti apa itu contohnya? Misalnya kaktus, adik-adik, atau tanaman-tanaman yang kalian tahu yang suka di dalam rumah itu katanya lidah mertua, kemudian nanas, begitu. Ya, tipikalnya begitu. Tipikalnya dia menjaga kehilangan air, jadi biasanya daunnya agak tebal. Kemudian tanaman C4, adik-adik. Ini juga solusi evolusioner dari tanaman C3, jadi yang dia lakukan mirip sebetulnya seperti tanaman CAM, hanya saja dia memang juga menutup pada siang hari ketika sangat terik, adik-adik, dia menutup. Kemudian pada malam hari dia stomatanya terbuka juga. Dia terbuka stomatanya. Kemudian dia menyimpan karbon dioksidanya itu dalam mesofil cell di dalam namanya bundle sheath cell. Dia menyimpan karbon dioksidanya ini menjadi rangkaian karbon 4 berkarbon 4, begitu, molekul berkarbon 4. Nanti pada saat siang hari ketika matahari sudah ada, dia akan merubah kembali yang disimpan di dalam mesofil cell ini kemudian berubah menjadi CO2 kembali. Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi prinsipnya mereka memanen CO2 pada saat mereka bisa, tapi ketika pada saat harus menutup, mereka masih punya cadangan untuk membentuk CO2 kembali, begitu. Nah, baik, segitu saja dari saya, adik-adik. Semoga dapat menjawab pertanyaan kalian, dan semoga tidak membuat kalian semakin bingung. Ya, itu saja harapan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.